Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di catatan perjalanan haji part 7. Kali ini aku akan bercerita tentang koper-koper kita nih. Nah, tahun 2025 syarikat haji, syarikah ada 8 syarikah. Jadi kebetulan agak kacau dikit ya. Jadi ceritanya nih kita sudah sampai di Mekah, tapi koper kecil kita nih ketinggalan di hotel lain. Udah cari kemana-mana, muter-muter, ternyata ketemunya di hotel daerah Jarwal. Padahal hotel kita di daerah Miswalah. Alhamdulillah ketemu. Nah, untuk menuju ke Masjidil Haram, kita bisa naik namanya bis sholawat. Kita hotelnya berada di daerah Miswalah. Jadi ada beberapa bis sholawat yang lewat daerah Miswalah. Kebetulan yang lewat hotel kita itu adalah nomor bis sholawat nomor 24. Nah, nomornya ada beberapa macam nih yang lewat daerah Miswalah. Ada nomor 26, 25, 28. Nah, yang lewat hotel kita nomor 24. Sholawat ini beroperasi selama 24 jam. Jadi teman-teman mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat maghrib, isya, bahkan dini hari atau sholat subuh pun mau ke Masjidil Haram di sholawat ini ada. Karena dia beroperasi 24 jam. Nah, ini adalah suasana di sholawat jam 3 pagi. Banyak juga ya jamaah haji yang jam 3 pagi pergi ke Masjidil Haram. Ini jam 3 pagi mungkin mereka pada mau sholat tahajud ya. Jadi sebelum subuh sudah berangkat ke Masjidil Haram. Kalau pagi begini bisnya agak penuh ya, karena memang banyak yang pengen sholat subuh di Masjidil Haram dan sebelum subuh sudah dapat tempat duluan di sana. Nah, kalau siang itu bis sholawatnya agak lega nih, tapi meskipun kita cuma berdua atau bertiga, bis sholawatnya tetap jalan. Jadi berapapun isi penumpangnya, bis sholawatnya tetap jalan. Nah, seperti ini nih kondisi bis sholawat. Jadi ada beberapa tempat duduk, tapi kalau misalnya tempat duduknya penuh, kita bisa berdiri. Tapi ini belum begitu penuh ya. Penuh sekali itu kalau kita kembali dari Masjidil Haram sehabis isya. Wah, bis sholawat akan penuh sekali karena banyak sekali yang berdiri dan berdesak-desakan. Kalau ini ya penuh, tapi belum, lumayan penuh juga sih, lumayan sih karena pagi hari ya teman-teman. Lama perjalanan kita dari hotel kita Hadikotrus di daerah Misfalah sampai Masjidil Haram sekitar 10-15 menit ya teman-teman. Kita turunnya di Terminal Ajiat. Terus nanti kita akan berjalan kaki dari terminal menuju WC3 dan dekatlah dengan Masjidil Haram. Ini adalah suasana pagi di rooftop. Ya, ini sekitar jam 3:20 ya. Ini adalah suasana di rooftop pagi hari. Banyak jemaah yang sholat tahajud atau tawaf di rooftop. Suasananya lengang seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ingin tawaf tapi tidak ingin berdesak-desakan, teman-teman bisa memilih rooftop sebagai tempat tawaf. Kelemahannya adalah jaraknya lebih lama karena kita akan memutar lebih lama dibandingkan jika kita tawaf di lantai pertama. Nih teman-teman bisa lihat ya, banyak jamaah haji di rooftop ini. Sebagian sholat tahajud, sebagian ngaji, tapi ada juga beberapa yang tawaf. Nah, ini suami saya pagi ini memutuskan untuk tawaf di rooftop lantai atas. Nah, kita akan lihat nih suasana di bawah. Tampak beberapa jamaah masih tawaf. Masih penuh ya bawah ya, soalnya ada beberapa juga yang umroh. Jadi suasananya lumayan padat di bagian bawah. Masya Allah, bisa kita lihat ya lautan manusia di bawah, semua menyebutkan semuanya untuk bertawaf berkeliling Ka'bah. Masya Allah. Nah, ini adalah para jamaah yang sedang tawaf di lantai atas atau rooftop.
Nih, ini jamaah-jamaah dari Afrika, mereka juga tawaf di lantai rooftop ya teman-teman. Tapi kayaknya kok buat mereka mungkin nggak terlalu capek ya, karena jamaah-jamaah Afrika ini tinggi-tinggi dan langkahnya panjang-panjang. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025. Ini adalah hari kelima kita berada di Mekah. Nah, agenda kita pagi ini adalah City Tour. Destinasi pertama adalah Jabal Thur. Nah, di sini ini kita sekitar pagi jam setengah 8 ya teman-teman. Ini adalah Ustadz kita, karam kita, Bapak Haji Mamat. Beliau sedang menerangkan tentang sejarah Gua Thur. Nah, Gua Thur berada di balik Gunung Thur ini. Nah, berada di paling atas dan di balik Gunung Thur ini. Ceritanya, Gua Thur ini adalah tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari. Nabi Muhammad beserta Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi selama 3 hari dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Nah, di sini Ustadz kita sedang menerangkan tentang hikmah di balik perjuangan beliau, Nabi Muhammad dan sahabatnya bersembunyi di Gua Thur. Nih. Nah, terlihat nih para jamaah khusyuk sekali ya mendengarkan penjelasan dari Ustadz Mamat. Ustadz Mamat ini juga ahli sejarah, jadi beliau kalau menerangkan sejarah tentang tempat-tempat itu menyenangkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi jamaah senang mendengarkan penjelasan dari Haji Ustadz Mamat, kepala rombongan kita. Oh ya, buat teman-teman yang ingin membeli cindera mata, biasanya di Jabal Thur ini juga ada anak-anak kecil yang menjual cindera mata. Biasanya mereka menjual buku-buku tentang sejarah Gua Thur. Harganya sekitar 5 rial atau 25.000 rupiah. Mereka juga menjual makanan burung buat jemaah-jemaah yang ingin membeli makanan burung yang ada di sini. Nah, pagi ini sekitar jam 9 kita sudah sampai di destinasi kedua. Destinasi kedua ini adalah Arafah. Nah, kita berada di Jabal Rahmah yang berada di Arafah nih teman-teman. Jabal Rahmah adalah tempat bertemunya kembali Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa setelah sekian lama berpisah. Jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah diturunkan bumi mereka berpisah setelah sekian lama, dan ini adalah tempat bertemunya kembali untuk pertama kali Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dinamakan Jabal Rahmah karena artinya adalah kasih sayang. Jadi di sini banyak yang berdoa agar dimudahkan jodoh, diberi keluarga yang samawa ya, seperti itu ya, karena ini identik dengan Jabal Rahmah, identik dengan kasih sayang. Nah, ini banyak nih kita pasang-pasangan saling berfoto berdua nih di Jabal Rahmah ini dan saling mohon untuk diberikan keluarga yang samawa. Penampakan Jabal Rahmah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi ada pembatas yang batasi, jadi kita tidak bisa naik ke atas ya teman-teman. Kalau dulu mungkin bisa naik ke atas, tapi sekarang nggak bisa. Jadi kita berfoto aja di sini. Ini adalah ambil mikot di Masjid Aisyah. Kita akan melaksanakan umroh kedua. Nah, ini kita berada di Terminal Ajiat nih, ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah haji akan melakukan umrah kedua. Umrah kedua ini adalah umrah sunnah, jadi buat yang capek atau sakit boleh tidak melakukan umrah kedua. Umrah kedua ini adalah sa'i pada saat umrah kedua ya teman-teman. Jadi ada beberapa jamaah yang sedang sakit dan masuk angin atau kecapean tidak ikut umrah kedua. Ini adalah suasana sa'i, jadi yang ikut hanya beberapa saja teman-teman. Umrah kedua ini nanti akan diakhiri dengan tahallul. Nah, ini adalah cerita catatan perjalanan haji part 7. Sampai bertemu di catatan perjalanan haji berikutnya teman-teman.